pagi semuanya. Apa kabarnya? Ibu berharap kamu semua masih tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran sosiologi pada hari ini. Ya, kita masih berbicara tentang perubahan sosial dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Kalau minggu yang lalu perubahan sosial, ya, kita masih mengartikan arti dari perubahan sosial dan alasan kenapa perubahan sosial itu kerap terjadi di masyarakat bersamaan dengan kebudayaannya serta karakteristiknya. Pada hari ini kita belajar perubahan sosial yang membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan perubahan sosial. Ya, kemudian bentuk-bentuk dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Ya, bisa dibuka buku paketnya halaman 9 sampai dengan 18. Adapun tujuan kita mempelajari perubahan sosial pada hari ini, yang pertama, setiap siswa harus dapat menjelaskan teori-teori perubahan sosial. Yang kedua, setiap siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Jadi, untuk lebih lanjutnya, kita saksikan video berikut ini. Teori-teori perubahan sosial. 1. Teori siklus. Teori siklus melihat perubahan sebagai sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang. Apa yang terjadi sekarang pada dasarnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Dalam pola perubahan ini tidak nampak batas-batas antara pola hidup primitif, tradisional, dan modern. Perubahan siklus merupakan perubahan yang menyerupai spiral. Yang kedua, teori perkembangan. Teori perkembangan melihat bahwa perubahan dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang lebih kompleks. Masyarakat tradisional menggunakan peralatan yang terbuat dari bahan seadanya melalui proses pembuatan secara manual. Teknologi ini kemudian berkembang menjadi teknologi yang canggih yang pada intinya bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. 3. Teori gerakan sosial. Berdasarkan teori ini, ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu yang ada di dalam masyarakat ada kalanya menimbulkan gerakan sosial di mana sejumlah besar orang mengorganisasikan diri untuk memperjuangkan perubahan-perubahan di masyarakat. Selain itu, teori ini juga menyatakan bahwa perubahan suatu peradaban kepada peradaban lain tidaklah selalu melalui jalan damai. Bahkan sejarah membuktikan perubahan peradaban masyarakat kerap terjadi melalui gerakan-gerakan kolektif atau gerakan sosial. Gerakan sosial di sekitar kita dapat kita lihat beragam sekali bentuknya. Misalnya terjadinya gerakan buruh, gerakan petani, gerakan mahasiswa, ataupun bentuk-bentuk gerakan-gerakan lain yang ingin mengadakan sebuah perubahan dalam masyarakat. Yang keempat, teori modernisasi. Teori ini melihat bahwa perubahan negara terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara-negara industri di barat. Cara tersebut adalah melalui proses modernisasi sehingga negara terbelakang menjadi negara maju. Teori ini melihat bahwa negara terbelakang memiliki banyak kekurangan sehingga harus menanggulangi kekurangan yang dimiliki untuk mencapai tahap tinggal landas atau take off. Bentuk-bentuk perubahan sosial. 1. Perubahan lambat atau evolusi. Perubahan lambat memerlukan waktu yang sangat lama karena adanya rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Biasanya, perubahan ini terjadi dengan sendirinya tanpa ada rencana ataupun kehendak dari pihak-pihak tertentu. Yang kedua, perubahan cepat atau revolusi adalah sebuah bentuk perubahan yang berlangsung secara cepat
dan menyangkut dasar atau sendi-sendi kehidupan masyarakat. Bisa direncanakan atau tanpa perencanaan sama sekali. Dapat melalui kekerasan atau tanpa kekerasan. Ukuran kecepatannya juga sangat relatif. Yang ketiga, perubahan kecil. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh secara langsung bagi kehidupan masyarakat. Dapat kita katakan perubahan ini tidak signifikan. Yang keempat, perubahan besar. Perubahan besar sangat berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di dalamnya. Yang kelima, perubahan yang dikehendaki ataupun direncanakan adalah sebuah bentuk perubahan yang diperkirakan ataupun yang direncanakan oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan tersebut. Adapun pihak-pihak yang akan mengadakan perubahan tersebut, kita katakan dia sebagai agen perubahan atau agent of change. 6. Perubahan yang tidak dikehendaki dan tidak direncanakan. Perubahan ini terjadi di luar daripada jangkauan pengawasan masyarakat ataupun kemampuan daripada manusia. Misalnya, terjadinya gempa, bencana alam dan lain sebagainya. Yang ketujuh, perubahan struktural dan perubahan proses. Perubahan struktural adalah perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan munculnya reorganisasi dalam kehidupan masyarakat. Kalau dikatakan perubahan proses, dapat dikatakan perubahan proses adalah perubahan yang tidak mendasar dan tidak merupakan perubahan yang sangat signifikan. Dia merupakan penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Baiklah, kita sampai kepada kesimpulan pada hari ini tentang materi perubahan sosial kita. Jadi, teori yang berkaitan dengan perubahan sosial itu ada 4. Yang pertama, teori siklus. Yang kedua, teori perkembangan. Yang ketiga, teori gerakan sosial. Dan yang keempat, teori modernisasi. Sedangkan bentuk-bentuk perubahan sosial ada 7. Yang pertama, perubahan lambat atau evolusi. Yang kedua, perubahan cepat atau revolusi. Yang ketiga, perubahan kecil. Yang keempat, perubahan besar. Yang kelima, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Yang keenam, perubahan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki. Yang terakhir itu ada perubahan struktural dan perubahan proses. Ya. Jadi, untuk lebih lanjutnya kita kembali ke Discord. Ya, di sana kita akan melakukan interaksi tanya jawab di mana hal-hal materi yang kita belum pahami, kita bisa berinteraksi di sana. Kemudian jangan lupa ada tugas yang harus kamu kerjakan dan harus kamu kumpulkan secepatnya. Ya. Minggu depan kita belajar tentang faktor penyebab terjadinya perubahan sosial, ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Tetap semangat untuk menjalani hari-hari ke depannya. Semoga kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti proses pembelajaran berikutnya. Selamat pagi.